Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Alifa Kansa dengan NIM 22552011110031 ingin menjelaskan kembali tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan selama berada di mata kuliah Data Warehouse. Materi yang pertama ada pengantar Data Warehouse. Data Warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Berbeda dari database operasional yang fokus pada transaksi harian (OLTP), Data Warehouse menggunakan data historis untuk analisis multidimensi atau OLAP, seperti tren penjualan. Konsep dasar meliputi proses ETL, Extract Transform Load, integrasi data dari berbagai sumber, dan penyimpanan data historis yang tidak berubah. Komponen pentingnya mencakup sumber data, proses ETL, OLAP server, dan data mart untuk analisis spesifik. Data warehouse telah berkembang dari database sederhana di era 1960-an hingga berbasis cloud dengan teknologi AI dan big data saat ini. Implementasinya menawarkan manfaat seperti pengambilan keputusan yang lebih baik, analisis tren, dan konsistensi data, meskipun menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi, waktu implementasi yang lebih lama, dan kebutuhan pemeliharaan berkelanjutan. Penggunaannya meluas di berbagai industri termasuk industri retail, keuangan, kesehatan, penerbangan, dan e-commerce. Untuk aplikasi seperti deteksi penipuan, personalisasi, dan optimasi operasi bisnis. Materi kedua ada arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah kerangka penting dalam pengelolaan data yang kompleks dan mendukung analisis yang efektif. Komponen utama dalam arsitektur ini meliputi sumber data, area staging, data warehouse, data smart, dan alat business intelligence. Proses ETL, Extract Transform Load, menjadi kunci dalam mengintegrasikan dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Data warehouse umumnya dirancang menggunakan skema seperti Star, Snowflake, atau Galaxy untuk memudahkan pengelolaan data terstruktur dan semi-terstruktur. Pendekatan arsitektur terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu presentation, business logic, dan data layer, yang dapat diperluas menjadi N-tier untuk fleksibilitas dan skalabilitas lebih tinggi. Pilihan antara enterprise data warehouse dan data mart bergantung pada kebutuhan organisasi. EDW cocok untuk analisis skala besar, sementara data mart lebih fokus pada kebutuhan spesifik departemen. Selain itu, ada 2 model implementasi, yaitu on-premise yang menawarkan kontrol penuh namun membutuhkan investasi besar, dan cloud-based yang lebih fleksibel dan hemat biaya, tetapi memiliki ketergantungan pada internet dan risiko keamanan data. Untuk perusahaan besar, analisis arsitektur data warehouse mencakup identifikasi tujuan, bisnis sumber data, serta kebutuhan pengguna untuk memastikan implementasi yang efisien dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu pemodelan data dalam data warehouse. Pemodelan dimensi atau dimensional modeling adalah teknik pengorganisasian data di gudang data untuk pengambilan informasi yang efisien yang dirancang oleh Ralph Kimball. Model ini menggunakan tabel fakta untuk data kuantitatif dan tabel dimensi untuk informasi deskriptif, bertujuan mendukung analisis bisnis. Pendekatan ini berbeda dari model relasional yang lebih fokus pada pengelolaan data transaksi dengan mengurangi redundansi. 2 metodologi utama adalah pendekatan Kimball yang bersifat bottom-up dengan membangun data mart bertahap, dan metode Inmon top-down dengan gudang data terpusat untuk integrasi data yang lebih kuat. Skema bintang atau star skema menggunakan tabel fakta di tengah, dikelilingi tabel dimensi, mempermudah query analitik. Sebaliknya, skema Snowflake menormalkan tabel dimensi sehingga struktur data lebih terorganisir dan hemat ruang penyimpanan, meskipun lebih kompleks untuk di-query. Selanjutnya ada Slowly Changing Dimension atau bisa disingkat sebagai SCD, merupakan dimensi yang berubah perlahan meliputi tipe 0, data statis yang tidak pernah berubah, tipe 1, data diperbarui tanpa menyimpan historis, tipe 2, membuat catatan baru untuk setiap perubahan kemungkinan pelacakan secara data, lalu ada tipe 3, menambahkan kolom baru untuk melacak satu perubahan, lalu ada yang terakhir tipe 4, memisahkan data aktif dan historis dalam tabel terpisah. Selanjutnya ada tabel faktanya juga, yaitu yang berisi aditif, data yang dapat dijumlahkan di semua dimensi, misal pendapatan, semi-aditif, atau data yang hanya dapat dijumlahkan pada dimensi tertentu, misalnya saldo rekening, lalu yang terakhir ada non-aditif, data yang tidak dijumlahkan, misalnya margin laba.
Lalu ada denormalisasi, yaitu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan struktur data di gudang data, mengorbankan efisiensi penyimpanan untuk meningkatkan kecepatan pengambilan data analitis. Materi keempat yaitu proses ETL. ETL, Extract Transform Load, adalah proses pengelolaan data yang terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah ekstraksi, di mana data diambil dari berbagai sumber, seperti database, file Excel, atau API. Proses ini mirip dengan mengumpulkan bahan masakan sebelum memasak. Contohnya, mengunduh daftar siswa dari database kampus atau mengumpulkan data cuaca dari website BMKG. Tahap kedua adalah transformasi, yaitu proses membersihkan dan mengubah data agar siap digunakan. Langkah ini dapat mencakup menghapus data ganda, memperbaiki kesalahan ketik, mengisi data kosong, atau menyeragamkan format seperti mengubah tanggal menjadi tahun, bulan, baru, tanggal. Transformasi ini diibaratkan seperti mencuci dan memotong bahan masakan sebelum dimasak. Tahap terakhir adalah pemuatan, di mana data yang telah bersih dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan akhir seperti data warehouse, database analitik, atau sistem business intelligence. Tahap ini serupa dengan menyajikan masakan ke dalam piring. Tujuan utama dari proses ETL adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber, membersihkan data agar akurat, menyeragamkan format data untuk konsistensi, dan mempersiapkan data agar mudah dianalisis. Dalam tahap ekstraksi, data dapat diambil secara penuh, full extraction, bertahap, incremental extraction, atau melalui notifikasi pembaruan, update notification, tergantung pada kebutuhan. Transformasi data melibatkan pembersihan data, standarisasi, dan agregasi untuk menghasilkan dataset yang lebih berguna. Proses ini juga memanfaatkan strategi seperti batch processing untuk data besar atau real-time processing untuk data yang membutuhkan pembaruan langsung. Terakhir, data dimuat menggunakan metode seperti bulk load untuk jumlah besar atau incremental load untuk pembaruan rutin. Dalam proses ETL, metadata berperan penting untuk melacak asal-usul data, memahami arti setiap elemen data, dan memudahkan troubleshooting. Metadata terdiri dari 3 jenis, teknik, bisnis, dan operasional. Tools ETL juga tersedia dalam berbagai jenis, baik komersial seperti Informatica Power Center dan IBM InfoSphere Data Stage yang menawarkan fitur lengkap namun memerlukan biaya yang tinggi, maupun open source seperti Apache NiFi yang lebih fleksibel dan gratis. Dengan menggunakan proses ETL yang baik, organisasi dapat mengelola data secara efisien dan menghasilkan analisis yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Materi yang kelima yaitu data quality dan master data management. Kualitas data dalam data warehouse adalah fondasi yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam dunia bisnis modern. Perusahaan seperti Walmart menghadapi tantangan besar dalam mengelola volume data yang besar, memastikan konsistensi dari berbagai sumber, serta menyediakan data real-time untuk operasional sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, Walmart menerapkan pendekatan strategis seperti Master Data Management atau yang biasa disingkat menjadi MDM, yang memastikan data utama seperti data pelanggan dan inventaris konsisten di seluruh sistemnya. Selain itu, pembersihan data otomatis diterapkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data secara efisien. Melalui penerapan data governance yang kuat, Walmart memastikan keamanan, standar kualitas, dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan datanya. Dengan strategi ini, Walmart tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung inovasi seperti analisis perilaku konsumen untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Studi kasus ini menggambarkan pentingnya kualitas data dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan besar di era yang berbasis data. Selanjutnya ada materi ke-6 yaitu OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing adalah teknologi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analisis data multidimensi secara cepat dan interaktif. Dengan berbagai operasi seperti slice, dice, drill down, dan roll up, OLAP memungkinkan eksplorasi data dari perspektif yang berbeda, mengidentifikasi tren, dan menghasilkan laporan mendalam. Arsitektur OLAP melibatkan integrasi data dari berbagai sumber melalui proses ETL dengan menyimpan data menggunakan pendekatan roll-up, MOLAP, ataupun HOLAP. Dibandingkan OLTP yang fokus pada transaksi harian, OLAP lebih difokuskan pada analisis data historis untuk mendukung strategi bisnis. Implementasinya menggunakan berbagai tools, baik komersial seperti SSAS atau Oracle OLAP, maupun open source seperti Pentaho Mondrian. Dengan desain kubus yang tepat dan evaluasi berkelanjutan, OLAP memberikan solusi yang efektif untuk
Kebutuhan analisis data kompleks. Materi ketujuh ada data mining dan analitik dalam data warehouse. Data mining adalah proses penting untuk menggali pola, tren, dan wawasan dari data besar yang bekerja selaras dengan data warehouse sebagai repositori terintegrasi untuk data historis. Dengan teknik seperti klasifikasi, clustering, dan asosiasi, data mining mendukung pengambilan keputusan strategis dalam berbagai sektor. Integrasi machine learning dan predictive analytics meningkatkan efisiensi analisis dengan memanfaatkan data secara otomatis untuk prediksi masa depan. Tools seperti RapidMiner, Kenime, dan Tableau membantu dalam analitik dan visualisasi, menjadikan data mining sebagai komponen utama dalam business intelligence untuk memahami perilaku pelanggan, mendeteksi risiko, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Materi ke-8 ada keamanan dan privasi data warehouse. Keamanan dan privasi dalam data warehouse merupakan tantangan yang penting karena data yang disimpan seringkali berisi informasi yang sensitif. Untuk menghadapi tantangan seperti ini, strategi seperti enkripsi data, manajemen akses berbasis peran, dan autentifikasi multifaktor digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selain itu, auditing dan logging membantu mendeteksi anomali dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, CCPA, ataupun UU ITE yang mengatur pengelolaan data pribadi. Privasi data juga menjadi prioritas dengan penerapan teknik seperti anonimasi dan pseudonimisasi untuk melindungi informasi pribadi. Untuk menjaga keamanan, best practices seperti penerapan kebijakan keamanan yang kuat, pemantauan real-time, dan pembaruan sistem secara rutin harus diterapkan. Pendidikan dan pelatihan penggunaan juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan, memastikan bahwa data warehouse dikelola dengan aman dan sesuai dengan standar privasi yang berlaku. Materi ke-9 ada performance tuning dan optimasi data warehouse. Kinerja data warehouse dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti volume data, kompleksitas query, metode akses data, arsitektur penyimpanan, serta kapasitas hardware dan jaringan. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, diterapkan beberapa teknik seperti partisi tabel, indexing, dan optimasi query. Partisi tabel membantu mengelola data besar dengan membagi tabel dengan bagian yang lebih kecil, memungkinkan sistem untuk hanya mengakses data yang relevan, sehingga mempercepat waktu akses. Teknik indexing seperti bitmap dan bitree mempercepat eksekusi query dengan meminimalkan pemindaian tabel secara keseluruhan. Optimasi query dilakukan dengan refaktorisasi query, penggunaan indeks yang tepat, dan teknik seperti caching dan materialized views untuk mengurangi waktu eksekusi. Selain itu, parallel processing juga digunakan untuk membagi beban kerja besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat diproses secara simultan, meningkatkan efisiensi sistem. Monitoring dan troubleshooting kinerja secara proaktif dengan menggunakan alat analisis seperti database performance analyzer dan query profiler membantu mendeteksi masalah dan mengoptimalkan sistem. Secara keseluruhan, penerapan teknik optimasi yang tepat dan pemantauan kinerja secara berkelanjutan sangat penting untuk menjaga agar data warehouse dapat mengelola volume data besar dengan efisien, menjaga skalabilitas, dan mempercepat eksekusi query. Materi ke-10 ada data warehouse dan big data. Big data atau yang dikenal dengan karakteristik 5V, volume, velocity, variety, veracity, dan value, memberikan tantangan besar bagi data warehouse yang tradisional yang berfokus pada data terstruktur. Namun, dengan integrasi teknologi seperti Hadoop dan Data Lake, data warehouse kini dapat mengelola data dalam berbagai format, termasuk semi-terstruktur dan tidak terstruktur, meningkatkan kemampuan analitiknya. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih fleksibel dan efisien, mendukung eksplorasi data dan analitik berbasis machine learning. Selain itu, ekosistem Hadoop dan menggunakan NoSQL databases memberikan dukungan tambahan dalam menangani data besar dan kompleks. Integrasi antara data lake, data warehouse, dan teknologi big data telah menghasilkan konsep baru seperti data lakehouse yang menggabungkan fleksibilitas penyimpanan data lake dengan performa analitik data warehouse. Data lakehouse memberikan solusi efisien dalam mengelola data besar, menawarkan penyimpanan yang fleksibel, analitik yang terstruktur, dan pengelolaan data yang konsisten, serta menjanjikan masa depan pengelolaan data yang lebih terpadu dan efektif. Lalu materi terakhir ada implementasi dan manajemen data warehouse. Tahap analisis kebutuhan dan perencanaan proyek data warehouse adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem. Identifikasi pemangku kepentingan,
pengumpulan data dokumentasi kebutuhan, serta perencanaan proyek yang mencakup jadwal resiko, dan anggaran menjadi landasan utama dalam merancang solusi yang tepat. Pemilihan teknologi dan vendor yang sesuai juga berperan krusial dengan mempertimbangkan fitur, skalabilitas, biaya, dan reputasi vendor. Selain itu, manajemen perubahan memainkan peran penting dalam mengatasi resistensi terhadap sistem baru melalui komunikasi efektif, pelibatan pengguna, dan penyediaan pelatihan serta dukungan pasca implementasi. Semua tahap ini jika dilakukan dengan baik akan memastikan data warehouse dapat diimplementasikan dengan sukses, mendukung analisis data yang lebih efisien dan keputusan yang lebih tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.